Di sebuah jalanan yang agak lengang, dua orang pemuda sedang asik mengendarai mobil. Ketika tiba saja sebuah motor Harley Davidson mendahului mereka dan pengendaranya berteriak dengan songong, "Hoi, kalian udah pernah naik Harley beginian atau belum?" Lalu dia langsung tancap gas. Maka dua sahabat yang sedang asik mengendarai mobil tadi panas. Salah satu dari mereka berkata, "Sialan tuh orang. Emang kita nggak bisa mengejar dia? Tancap bro!" Kemudian maka mobil tadi tancap gas. Tak berapa lama pengendara Harley tadi membalap lagi. Dan masih dengan teriakan yang sama. "Woi, lu pada punya nggak yang ginian?" Lewat lagi, dikejar lagi. Tak mau kalah, Harley-nya mengejar lagi dan masih dengan teriakan yang sama. "Woi, lu pada punya ginian kagak?" Dan akhirnya dua orang pemuda tadi merasa udah kita yang waras kalah. Dan ketika mereka sedang asik berkendara di sebuah tikungan di depan sana, mereka melihat ada kecelakaan kecil. Maka mereka meminggirkan mobilnya dan kemudian melihat rupanya si pemuda dengan Harley tadi yang kecelakaan. Dia menabrak tiang listrik dan dia sedang tertindih oleh motor besarnya sendiri. Sebagai orang yang memiliki hati nurani, kedua sahabat tadi kemudian turun untuk menolong. Begitu dekat dengan pemuda tadi, si pemuda dengan suara lirih yang serak kesakitan masih meneriakkan yang sama. "Oi, lu pade punya ginian kagak?" Kedua orang tadi dengan sangat kesal akhirnya menanyakan, Anda ini kenapa sih? Dari tadi Anda ini sombong sekali. Bahkan sudah jatuh pun Anda masih sombong. Sebenarnya kenapa Anda ini? "Oi, lu pada punya ginian kagak? Gue mau nanya remnya di mana?" Ya, Anda boleh menertawakan keluguan anak muda tadi. Tapi justru, kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Cafe Terapi, sahabat kamu NLP yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Hari Dewanto, dalam program NLP, Ngulik Lewat Platform. Sudah cukup tertawanya. Ya, wajar kalau ada seorang pemuda yang kemudian dia tidak bisa melakukan rem. Karena sangat berbeda motor matic, motor kecil dengan motor besar. Mungkin dia orang kaya baru yang baru memiliki motor besar. Sehingga dia baru tahu tempat gasnya, belum tahu tempat ngeremnya. Ya, seperti halnya kita ketika menemukan hal yang baru, tidak serta-merta langsung bisa. Kita mengalami kegagapan meskipun tingkat kegagapan satu orang dan orang lain berbeda. Ada yang lama gagapnya, ada yang cepat segera paham, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan-tanya lagi. Ini maknanya apa lagi? Humor metaforik ini apa lagi yang akan disampaikan? Jadi gini bro, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mengenai bahwa dalam tubuh kita ini ada organ virtual yang saya sebut sebagai state atau part, yang kemudian analogi yang sering saya sampaikan adalah itu ibarat aplikasi di dalam smartphone. Semakin banyak aplikasi yang tersimpan, semakin keren, semakin canggih smartphone tersebut, dan semakin kita mesti belajar menggunakan dengan cara mengulik simbol-simbolnya atau logo-logonya. Di dalam dunia hipnosis, manajemen organ virtual ini biasanya disebut sebagai ego state management. Nah,
Apa buktinya bahwa di dalam diri kita terdapat state ini? Sederhana, teman-teman. Coba ingat-ingat. Ketika bangun pagi, Anda alarm berbunyi mungkin jam 4 dan mata Anda terbuka. Anda belum awake, tapi mata sudah terbuka. Saat itu Anda tidak akan langsung melakukan sebuah aktivitas karena ada beberapa thought, ada beberapa ide, ada beberapa gagasan yang biasanya ngobrol dulu. Ada yang mungkin, aduh ingin minum, aduh ingin wudhu dan sholat, aku mau BAB dulu, atau ada yang aduh mau makan gitu ya. Nah, semua yang ada itu sebenarnya adalah perlambang dari state yang nanti satu state yang Anda entertain atau Anda ikuti secara terus-menerus itu akan menjadikan diri Anda atau orang lain mengenal Anda sebagai orang itu. Misal setiap kali Anda bangun langsung pipis dan itu berulang terus, maka orang akan menyebut Anda sebagai si besek. Ketika Anda bangun langsung makan, maka orang akan menyebut Anda sebagai si gembul. Ketika Anda bangun dan langsung bekerja, orang akan menyebut Anda sebagai si workaholic. Begitu seterusnya. Nah, yang kita nggak pernah tahu sebenarnya ada berapa banyak jumlah state di dalam tubuh kita ini. Mengenai hal ini, pendapat ahli sangatlah beragam. Transactional Analysis atau TA yang dikembangkan oleh Eric Berne mengatakan bahwa dalam diri kita ada 5 diri. Sementara Gestalt terapi yang dikembangkan oleh Frederick Perls tidak menetapkan suatu jumlah tertentu. Voice Dialogue dan Psychosinthetic mengatakan kita punya banyak diri. Namun dalam pengalaman saya berpendapat secara pribadi bahwa jumlah state di dalam diri kita itu jumlahnya tidak terbatas. Bahkan selalu bertambah tergantung kebutuhan kita. Bahkan ketika kita ingin mempelajari sebuah keahlian baru, sebuah state baru akan muncul demi percepatan penguasaan keahlian tersebut. Paul Ekman, pakar micro expression dari Amerika, memberikan informasi tambahan bahwa state biasanya berpasangan. Misalnya, sad berpasangan dengan happy, love berpasangan dengan mad, dan lain sebagainya. Nah, ego state ini bisa menempati lokasi di luar tubuh atau di dalam tubuh. Di luar tubuh bisa di depan, di atas, di kanan, di kiri, atau di belakang. Sedangkan kalau di dalam tubuh kita bisa di satu lokasi tertentu, misal berada di dada, di kepala, di hati, di tangan, di punggung, di perut, di kaki, atau bahkan bisa menempati seluruh area permukaan kulit tubuh kita ini. Berdasarkan pada informasi-informasi di atas, maka sangat wajar jika terdapat perbedaan persepsi atau bahkan keyakinan di antara orang-orang yang mempelajari psikologi, NLP atau hipnosis dengan orang kebanyakan. Contoh, beberapa klien saya yang tidak memahami hal ini datang membawa anaknya dan dia mengatakan, Pak Hari tolong, anak saya ini malas belajar. Maka saya yang mengenal ada state di dalam anak tadi, saya tidak mengatakan hal yang sama. Saya mengatakan, Ibu, terima kasih sudah datang menemui saya. Anak Ibu sebenarnya tidak malas belajar. Anak Ibu hanya belum mengenali sisi rajinnya. Beda di sini. Dia berfokus pada malas, kita berfokus pada rajin. Karena di dalam diri sang anak, dua state tadi ada. Si malas juga ada, si rajin juga ada. Tak lama berselang, seorang istri mengeluhkan mengenai suaminya yang temperamen. Maka saya mengatakan, suami ibu tidak temperamen. Suami ibu hanya belum mengenali sisi sabarnya saja. Dengan cara seperti ini, maka kita menjadi lebih berpikir positif bahwa semua orang sudah memiliki sumber daya di dalam dirinya untuk mengatasi situasi ketidakberdayaannya. Tinggal kita geser fokus saja. Selama ini orang lebih banyak berfokus pada hal negatif yang dimilikinya atau dimiliki orang di sekitarnya. Padahal dengan berpikir seperti ini, bahwa kata Paul Ekman tadi, semua state tadi berpasangan, kita tinggal mencari pasangan dari kontradiktifnya saja. Kalau ada anak malas, berarti tinggal diaktifkan sisi rajinnya. Ada suami yang pemarah, tinggal diaktifkan sisi sabarnya. Ada orang yang bejat, tinggal diaktifkan sisi solehnya.
begitu selanjutnya. Nah, sahabat Cafe Terapi, sahabat kampung NLP yang berbahagia, kita kembali kepada cerita pengendara Harley Davidson tadi. Dia saat itu sebagai orang yang baru memiliki motor gede, dia baru mengenali sisi ngegasnya saja. Padahal semua kendaraan pasti dilengkapi dengan hal kontradiktif tadi. Ada yang untuk ngegas, untuk akselerasi, ada juga yang untuk ngerem, untuk membuat dia berhenti. Maka ketika suatu saat nanti si pemuda ini sudah mempelajari atau mengetahui di mana posisi gas dan di mana posisi rem, dia bisa mulai memainkan dengan apik kapan dia harus akselerasi, di mana dia harus menekan gasnya, kapan dia harus mulai memperlambat, di mana dia harus menekan remnya. Rupanya hal itu juga berlaku pada manajemen perilaku manusia. Ketika kita sudah mengenali state marah dan state sabar, maka kita akan mampu mengontrol perilaku kita, juga tahu kapan saatnya ngegas dan kapan saatnya ngerem. Anda mau tahu apa saja state yang ada dalam diri Anda? Ikuti terus program ini sampai akhir bulan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tetap semangat.